Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Ketemu lagi dengan Mbak Sarindi sama Mbak Richard. Gimana Mbak Sarindi kabarnya? Baik Mbak Richard. Adik-adik gimana kabarnya? Pasti baik-baik kan? Iya, pastinya baik-baik ya Mas ya. Terus yakin mereka dilindungi dan berkati Tuhan. Nah, karena kita sudah diberi kesempatan, mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan dengan penuh semangat Mari Sekolah Minggu. Adik-adik tahu nggak sebentar lagi kita akan memperingati hari apa? Terus biasanya kalau bulan Desember itu kita memperingati bulan apa ya? Bulan Desember, berarti Natal sih. Ya, Natal. Apa sih Natal itu loh Sob? Natal itu kan kelahirannya Tuhan Yesus ya. Iya. Iya. Terus apa kita? Nah, adik-adik mari kita wujudkan dunia gemar dan sorak. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Papa, Mama boleh membantu anak-anaknya untuk mentransfer uang persembahan ke rekening gereja atau bisa juga disimpan dan saat pada ibadah tatap muka bisa diberikan atau bisa langsung diberikan di pusat di kantor sekretariat gereja. Untuk memulai persembahan kita pujikan kasihnya seperti sungai. Kiranya Engkau berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini boleh berguna di tempat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berikanlah kami telinga untuk siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mempersiapkan hati kita pujikan baca kitab suci Jawa Tengah. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar kalian ini? Sudah menyiapkan Alkitabnya, buku catatannya? Kalau sudah, adik-adik bisa duduk diam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dalam firman-Mu membuat kami bertumbuh hari semakin hari untuk lebih mencintai Kau. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, dosa ada gambar ini.
gambarnya ada dua. Coba kalian lihat gambar pertama sama gambar kedua. Apa sih perbedaannya gambar pertama sama gambar kedua? Lihat gambar pertama ada papa, mama, dan ada seorang anak ya. Kalau gambar kedua ini gambar kakek sama nenek. Kenapa kok disebut kakek sama nenek? Ya, karena usianya sudah tidak lagi muda. Kita bisa melihat dari rambutnya yang berubah jadi warna putih. Mereka berdua cengnya Dede. Sedangkan gambar yang pertama 3 orang. Gambar kedua cuma kakek sama nenek aja. Dan tidak memiliki anak ini ya. Dari gambar kedua ini kita lihat bahwa kakek sama nenek ini cuma berdua aja. Sama seperti cerita kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini Nusa akan membahas seorang kakek dan seorang nenek di usianya yang tidak lagi muda ya. Kita siapkan Alkitabnya. Di dalam Lukas 1 ayat 5-7. Sudah ketemu belum di Lukas 1 ayat 5-7? Kita bacakan judulnya terlebih dahulu ya. Kita bacakan bersama-sama. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Wah, siapa tadi namanya Dedi? Ya, namanya adalah kakek Zakaria dan nenek Elisabeth ya Dedi. Mereka hidup berdua setelah menikah, hari demi hari berdua, kemana-mana berdua ya Dedi. Tapi dalam Alkitab dicatat bahwa mereka tidak memiliki seorang anak hingga usianya sudah mulai lanjut ya Dedi. Rambutnya sudah berubah jadi putih, kulitnya juga sudah mulai agak keriput gitu ya Dedi, sama seperti oma atau opa kalian ini ya Dedi yang ada di rumah. Nah, tapi mereka nggak sedih ya Dedi. Mereka percaya apa yang Tuhan lakukan di dalam keluarga Bapak Zakaria dan nenek Elisabeth ini tentu yang terbaik ya Dedi. Nah, suatu kali Bapak Zakaria ini pergi untuk melayani Tuhan ya Dedi, karena dia adalah pelayan Tuhan ya Dedi. Dia pergi ke bait Allah membersihkan persembahan ya Dedi, menyiapkan persembahan karena di dalam anggotanya mau mempersembahkan sesuatu untuk Allah ya Dedi. Nah, Bapak Zakaria ini tugasnya membersihkan dulu ya Dedi, baru nanti kelompoknya boleh masuk satu persatu. Tapi ya Dedi, ketika membersihkan, ini anggotanya di luar semua ya Dedi. Ketika membersihkan, ada seorang malaikat datang Dedi. Kenapa ya ada malaikat datang menemui Bapak Zakaria? Apa ya pesannya ya? Kita buka Dedi di dalam Alkitab. Di dalam ayat 13 sampai ke 15 kita bacakan bersama-sama. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Tentu saja terlihat apa ya dia? Mustahil ya. Bapak Zakaria ini menyadari adik-adik, wah, aku ini sudah tidak lagi muda Tuhan. Engkau memberikan anak di usia kami yang tidak muda lagi. Bisa enggak ya kira-kira? Bisa enggak ini ketika anakku lahir, aku
aku sudah tidak bisa untuk menemani dia lagi. Terus habis itu sudah nggak percaya sama berita yang malaikat ini sampaikan adik-adik. Dia lupa bahwa Allah tetap menyertai keluarganya Bapak Zakaria adik-adik. Atas ketidakpercayaan kakek Zakaria ini adik-adik, di dalam Alkitab tercatat, kita buka lagi di ayat 19 sampai 20, bahwa sesuatu terjadi dengan Bapak Zakaria. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku dan akan menjadi nyata kebenarannya pada waktunya." Dan yang terjadi adik-adik, benar sekali apa perkataan malaikat itu. Bapak Zakaria tidak bisa berbicara, dia suaranya tiba-tiba hilang adik-adik. Jadi ketika dia berbicara, tidak ada yang mengerti adik-adik karena suaranya tiba-tiba hilang. Melihat itu semua, orang-orang yang di dalam bait Allah, Bapak Zakaria ketika keluar, orang-orang melihat bahwa sesuatu telah terjadi dengan Bapak Zakaria. Karena tiba-tiba suaranya hilang dan dia lama sekali tidak keluar adik-adik. Hari demi hari, nenek Elizabeth ini perutnya semakin membesar adik-adik. Dia menjalani hari demi hari dan menantikan seorang bayi tentunya ya, bahwa apa yang dikatakan malaikat Gabriel tadi benar adanya adik-adik. Setelah itu tiba saatnya untuk melahirkan adik-adik. Ketika melahirkan, banyak sekali saudaranya yang tentu senang mendengarnya adik-adik ya. Mereka berkumpul bersama menantikan seorang bayi. Kita baca lagi ya di dalam ayat yang ke-57 hingga 58. Kita bacakan judulnya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Tentunya dia, mereka mendengar suara bayi, kabar sukacita ini ditunggu-tunggu oleh saudara-saudaranya Bapak Elizabeth dan Bapak Zakaria adik-adik. Tapi bayi ini masih belum punya nama ini. Saudara-saudaranya ini berkumpul mau memberi nama adik-adik. Siapa ya kira-kira nama yang cocok ini? Lalu nenek Elizabeth ini berkata, berikan nama dia Yohanes. Saudaranya itu tadi, jangan, gak ada saudaramu yang namanya Yohanes. Cari nama yang lain aja loh, masih banyak nama-nama itu. Dia lupa dia ada Bapak Zakaria yang melihat, dan mereka berkata kepada Bapak Zakaria, nama bayi ini siapa ya? Bapak Zakaria mengatakan, dia belum berbicara sih ya tentunya ya, dia menulis adik-adik. Dia menulis menggunakan kapur, dia menulis namanya adalah, diberikan nama dia Yohanes. Apa yang dikatakan, apa yang ditulis Bapak Zakaria sama seperti apa yang dikatakan nenek Elizabeth adik-adik. Tentu saudaranya itu tadi yang datang bingung ya, kok bisa sama ya? Saudaranya tadi adik-adik, mereka lupa bahwa ada Bapak Zakaria dan mereka bertanya, siapa ya nama yang cocok ini? Lalu kita bacakan ke ayat 62. Sudah ketemu? 62 sampai 66. Kita bacakan bersama-sama. Lalu mereka memberi syarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang tidak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah
Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah ini anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Nah, di sini kita baca satu hal, jadi tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kelahiran Yohanes ini. Bapak, ketika Yohanes bertumbuh hari demi hari, dia memberitakan Injil, adik-adik. Dia memberitakan kebenaran isi Alkitab. Dia mengatakan bahwa Mesias akan segera datang, dan itu tergenapi juga, adik-adik. Banyak orang yang semakin percaya kepada perkataan firman Tuhan ini, yang dulunya mereka dengarkan ya cuma dengar aja ini, tapi ketika Bapak Yohanes datang dan mulai menceritakan kebenaran firman Tuhan, banyak orang yang percaya kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Itu adalah kelahiran dari Bapak Yohanes yang namanya terkenalnya di dalam Alkitab Yohanes Pembaptis. Dia dilahirkan dari seorang kakek, dari kakek yang bernama siapa tadi? Zakaria, dan ibunya nama siapa? Elisabeth. Beberapa bulan kemudian ada seorang ibu juga yang sedang mengandung, namanya adalah Ibu Maria. Ibu Maria ini masih ada saudara tentunya dengan Ibu Elisabeth, dan mereka sama-sama bersuka cita. Jadi Ibu Elisabeth juga menanti kelahirannya siapa? Tuhan Yesus. Sama seperti kita yang sedang menanti kelahirannya Tuhan Yesus, adik-adik. Untuk itu kita tetap bersuka cita dan tetap menunggu kelahiran kabar baik yang firman Tuhan sudah katakan sebelumnya, adik-adik. Kalau sudah, mari siapkan buku catatannya. Nanti dibantu sama Bapak Mama untuk menghafalkan ayat hafalan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar tentang Mesias yang akan datang untuk pemberitaan berita keselamatan. Kiranya Tuhan ajar kami untuk selalu bertumbuh di dalam firman Tuhan, supaya kami memiliki kerinduan hari demi hari membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu ya, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kita akan pujikan terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami.
ada di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.